Oke, kita lanjutkan dari yang kemarin tentang pengaruh pada kesehatan manusia. Kemarin sampai itu. Di situ dikatakan bahwa pengaruh pada kesehatan manusia dari pemanasan global itu adalah meluasnya persebaran penyakit. Misalnya penyakit DBD, demam berdarah dengue, dan malaria ke wilayah subtropis. Seperti yang Mister katakan kemarin, penyakit DBD dan malaria ini biasanya itu pada daerah tropis saja. Tidak pernah sampai ke daerah subtropis. Tapi di sini ternyata karena pemanasan global, mereka akhirnya meluas sampai ke wilayah subtropis. Kenapa kira-kira bisa begitu? Teori? Karena global warming lebih banyak hujan, dan biasanya kalau hujannya lebih banyak, itu pasti gak bakal hujan di cuma satu daerah saja, tapi hujan di beberapa daerah, dan nyamuknya akan berkembang biak dan munculnya DBD dan malaria. Tapi selama ini nggak pernah ke subtropis. Apakah hanya karena nyamuk semakin banyak terus maka dia pasti ke subtropis? Bisa aja, mungkin nyamuk pergi ke tempat yang gampang menyesuaikan diri. Berarti asumsinya di situ nyamuknya beradaptasi. Aku lebih ke arah berkembang biak, nyamuknya berkembang biak. Oke. Karena hujan. Oke, kalau gitu berarti nanti lama-lama nyamuknya bisa berkembang kemana-mana gitu kalau semakin banyak gitu maksudnya. Bisa ke kutub utara gitu. Atau ada tropis dan subtropis itu apanya yang berbeda sehingga dulu tidak bisa nyamuk hanya ada di tropis, tidak bisa ke subtropis meskipun jumlahnya misalkan banyak. Berarti ada faktor lain yang membatasi nyamuk itu nggak bisa pindah tempat. Oke? Perubahan iklim. Perubahan iklim. Perubahan iklim yang seperti apa? Wah, aduh, ditakoni kono nggak ngerti ya, Mister. Perubahan iklim. Ada yang lain, Vanessa? Belum kepikiran. Belum. Jawab? Belum kepikiran juga. Maksudnya pakai apa namanya sistem migrasinya yang burung gitu. Sistem apa? Yang burung biasanya ke sana ke barat atau utara, timur atau selatan. Oh, masuk nyamuknya sama burung ya enggak? Tapi ya masa ya nyamuk terbang ke udara bentuk V gitu. Will? Masih confused di sini. Masih confused. Oke. Di sini pasti faktornya ini apa itu namanya pasti gimana ya? Saya mikir. Nah, faktor yang membatasi ya Vi. Aku nggak tahu ini benar atau enggak. Ya nggak apa-apa, coba aja. Asumsi ini gak jelas Paul, tapi aku mau coba aja. Jadi misalnya kalau global warming akan menjadi lebih panas kan, dan nyamuk biasanya gak suka sama panas. Misalnya nyamuk ini punya virus di dalamnya, ya nyamuknya cepat menular virusnya biar kayak sebelum mati menular virusnya gitu. Karena biasanya di udara yang panas nyamuk tidak tahan. Oke, almost benar, almost benar. Jadi yang membedakan antara tropis dan subtropis itu adalah habitatnya. Jadi nyamuk nggak bisa sembarangan, nyamuk khususnya nyamuk DBD dan malaria ya. Kalau nyamuk lain, nyamuk biasa mungkin masih bisa. Kalau nyamuk DBD dan malaria itu mereka di habitat yang cenderung ke tropis, lebih hangat, lebih panas karena dekat dengan khatulistiwa. Nah, karena adanya perubahan iklim seperti yang dikatakan Kate tadi, maka daerah subtropis yang harusnya lebih dingin itu akan menjadi lebih hangat. Nah, karena subtropis ini menjadi lebih hangat, maka nyamuk bisa melakukan migrasi ke sana. Nyamuk DBD dan malaria sesuai konteks yang kita bahas. Gitu. Ya, maka jadinya akhirnya merambat karena suhu
yang di wilayah subtropis ini jadi meningkat gitu. Oke, itu jawabannya. Terus kemudian apa hubungannya pemanasan global itu, global warming itu dengan meningkatnya kasus alergi dan penyakit pernafasan? Nah, gimana nih? Dari dulu. Oke. Jadi efek rumah kaca itu terjadi oleh CO2 kan. Dan CO2 itu tidak diperoleh dari kayak sumber yang baik. Biasanya dari asap rokok atau gas pabrik seperti itu. Itu cara dapatnya CO2. Dan pasti kalau itu masuk ke dalam hidung kita, pasti terjadi penyakit gitu. Karena sumber CO2-nya tidak Berarti baik. ini CO2-nya apa? Pemanasan globalnya? Ya, penyakit dan Kan ini pemanasan dampak global. pemanasan global, bukan dampak CO2. Iya, tapi Nggak bisa dong. Kalau kamu ngomong ke CO2-nya berarti dampak CO2. Ini dampak pemanasan globalnya. Jadi CO2 menyebabkan pemanasan global. Nah, pemanasan global ini menyebabkan meningkatnya kasus alergi. Gitu urutannya. Bukan dari CO2 meningkatkan kasus alergi. Maybe ada CO2 meningkatkan penyakit pernafasan, ada. Tetapi yang di sini yang dibahas adalah dampak dari ininya, pemanasan globalnya. Kenapa? Kok bisa pemanasan global itu bisa menyebabkan penyakit pernafasan? Apa hubungannya? Kok bisa menyebabkan kasus alergi? Apa mata rantai yang menghubungkan antara pemanasan global itu dengan kasus alergi dan penyakit pernafasan? Itu. Aku habis searching terus nemu sesuatu. Iya, gimana? Nih, pemanasan global menyebabkan polusi udara dan gas berbahaya lain terperangkap di bumi sehingga manusia mudah menghirup dan jadi penyakit. Oke. Ya, salah satunya itu. Ada hal lain lagi yang bisa ditarik dari sini. Jawab, maybe? Aku brain dead, Mister. Kate, kenapa? Brain dead. Gimana? Wilson? Tadi kayak mau ngomong. Ntar aku sampai belum nemu solusi nih. Sebenarnya solusi itu hampir sama kayak punyanya Fiori itu tadi tuh. Ya, kita harus dong, alur mundur dong. Kan tadi dia bilang meningkatnya kasus alergi dan penyakit pernafasan. Alergi itu mungkin disebabkan karena apa gitu? Yang berhubungan sama, tentunya berhubungan sama pemanasan global. Berarti pemanasan global berhubungan sama iklim, ya kan? Perubahan iklim. Perubahan iklim apa yang bisa menyebabkan kasus alergi? Ayo. Perubahan iklim. Ayo. Perubahan iklim apa? Kasus alergi itu biasanya terjadi ketika apa sih? Kemarau. Kemarau, betul, Will. Kenapa kok terjadinya kemarau? Gas-gasnya itu loh. Gas? Apakah yang menyebabkan alergi gas? Bukan. Jadi keinget sesuatu. Jadi tahu bahwa di tanaman biasanya, di tumbuhan biasanya ada serbuk sari gitu. Dan waktu panas pasti gitu masuk ke hidung, acuh gitu. Iya, itu dapat Pi. Itu jawabannya. Ya, karena iklimnya jadi panas, maka tumbuhan lebih berspora, lebih mengeluarkan serbuk sari. Sehingga orang yang alergi terhadap serbuk sari itu akan terkena penyakit pernafasan gitu ya, atau bersin-bersin gitu. Maka ini terjadi peningkatan kasus alergi dan penyakit pernafasan. Itu hubungannya. Oke, sekarang kita masuk ke yang terakhir, yaitu upaya mengatasi pemanasan global. Karena ini mencatat, maka Mr. Stop dulu untuk recordingnya. Coba menambah. Oke. Memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi. Why?
Mengapa ini bisa menjadi upaya mengatasi pemanasan global? Teori itu. Ya, Van? Teori dulu aja wes. Mau mikir Hah? lagi. Teori Deh, dulu. kamu wis buat orang. Di? Oke. Jadi uji emisi itu biasanya ngecek amount of greenhouse gases produced atau beberapa gas-gas rumah kaca yang diproduksikan dan efisiensi bahan bakar. Dan dua ini merupakan dua faktor yang membuat CO2 muncul dan terjadi pemanasan global. Karena CO2 itu menyebabkan efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Gitulah. Oke. Pengawaran. Ada yang lain? Enggak. Aku carinya cuma Enggak, listrik aku kok. juga kayak gitu. Alah. Lah Cuma beneran. nempel doang. Fiori udah jelasin. Aku juga kayak gitu. Nempel doang. Wah, intinya Copy paste. kalau kendaraan yang jelek itu Jelek tuh kayak piye? Kayak udah keluaran lama gitu. Kendaraan sharing. kualitasnya jelek, terus itunya tuh jadi Itunya Itunya itu apa, Ban? asapnya Asap. agak jelek. asapnya jadi kenapa? Jadi CO2 yang menyebabkan global warming. Nah, emang kalau uji emisinya baik, dia nggak jadi CO2. Ya jadi tapi mungkin lebih baik. CO2 baik dan CO2 jahat gitu. Kemungkinan Iya apa sih ini? nih, sebentar. Kemungkinan yang dimaksud sama Fiori itu, jadi waktu dia melakukan uji gas emisi itu, Ya. nah dia ini kan takarannya ini kan sudah sesuai, bensinnya segini, ininya segini. Jadi kayak kemungkinan dia ini disetting kayak mesinnya ini diapakan gitu loh. Jadi dalam waktu motornya ini dipakai, dia ini menghasilkan gas karbon atau apa itu yang jumlahnya sedikit, sehingga tidak terlalu mempengaruhi yang namanya pemanasan global saat dia ini dipakai. Iya, Bapak Wilson. Kate, ada penjelasan lain? Ada. Penjelasannya kayak sales motor. Jangan Wilson jualan motor nih. Kate, Sales nggak ada? motor. Nggak ada, iya kayak Ya, ngono. cukup. Sudah benar. Cukup. Itu tadi hipotesis, Pi. Kamu nggak nyari? Aku pernah dengar. Pernah dengar. Oke, good. Kedua, sekarang. Menanam pohon penghijauan dan reboisasi ini paling gampang kalau menurutku. Why? Aku Dari jawab dulu. Teori semua nanti. Jawab dulu. Ya kalau misalnya penghijauan atau reboisasi itu kan pohon atau tanaman itu kan menghisap karbon dioksida gitu. Jadi dia mengurangi. Oke. Wilson? Kalau aku jawabannya, karena pohon merupakan salah satu faktor menghentikan pemanasan global. Karena pohon memiliki fungsi menyerap karbon dioksida seperti layaknya spons yang menyerap air. Ini dapat dari literasi ya? Iyalah jelas. Oke, Wilson bahasanya dapat kelihatan. dari Bahasanya kelihatan. Tribun Enggak News. kopas 100% tapi. Wilson Cuman dapat ambil Tribun. intinya. Oke, Wilson dapat Kate. dari Tribun. Kate. Wah, ini ngelihat anime ini. Woi. Kate. Ya. Ya, nah, bentar. Ya, ada pendapat lain? Menurut pendapat lain, ntar aku mikir-mikir nyari pendapat dulu. Nyari pendapat apa mateni anime? Loh, main anime tak tamat nih kemarin. Apa? Nggak ada. Tidak ada. Vanessa? Sama? Soalnya intinya tuh di pohon kan mengeluarkan oksigen, terus menyerap karbon dioksida. Oh, sama berarti. Ya sama. Sama. Fiori? jadi Wuh. ini pohon kan. Pohon itu Oke. fungsi utamanya adalah menyerap CO2 untuk fotosintesis. Ketika CO2 diserap, tidak ada banyak CO2 yang ada di lingkungan. Kalau tidak banyak CO2 di lingkungan,
efek rumah kaca akan berkurang. Habis itu reboisasi atau penghijauan itu menanam pohon di hutan yang gundul. Jadi lebih banyak pohon berarti lebih banyak CO2 yang diserap oleh pohonnya itu, dan efek rumah kaca tidak terjadi terlalu. Jadi ya intinya sama aja, sama semua orang. Ya, no matter berarti. Nomor 2 ini paling gampang, no matter. Oke, nomor 1. Sekarang nomor 1 Aku ini. langsung. Oke, Aku. Oke. Wilson. Karena beberapa tenaga pembangkit listrik memiliki bahan utama batu bara atau energi fosil yang menyebabkan pada saat proses pembuatan listrik menghasilkan gas emisi karbon yang merupakan salah satu gas yang mempengaruhi faktor pemanasan global. Oleh karena itu, jika kita menggunakan listrik terlalu banyak, maka gas yang dihasilkan dari proses pembuatan listrik akan semakin banyak. Oke, ada alternatif jawaban lain? Teori? Punyaku hampir sama seperti punyanya Wilson. Jadi ada bagiannya semua. Ini sudah main map semua. Ya, ketika konsumsi listrik semakin tinggi, ya energi karbon yang dihasilkan oleh pembangkit listrik juga semakin tinggi juga, dan pembangkit listrik itu ketika menghasilkan karbon juga menghasilkan fossil fuels atau kayak ada gas emisi gitu yang, dan ketika gas-gas itu yang bahaya ada di lingkungan akan terjadi efek rumah kaca yang menyebabkan global warming gitulah. Oke. Teori ini tidak literasi. Hipotesis? Ada info di sini, Kak, cari di buku. Catatan. Oke. Catatan apa? Perasaan misal nggak pernah loh. Sains itu, dan aku mikir terus kayak ketika ini terjadi pasti ini terjadi gitu lah. Dan aku ingat beberapa materi dari kelas 6 SD. Oh, yang di SD. level max. Catatan SD, guys. Level max. Dia masih punya, guys. Bukan catatan kelas 7, tapi aku ingat materi dari SD dan aku ingat materi. Berarti pernah dibahas dong mengapa kok hemat listrik itu bisa mengatasi pemanasan global gitu ya? Enggak, aku tanya sendiri. Tanya sendiri. Ya, karena aku penasaran dengan semua hal. Ya harus gitu harusnya. Kalau dia nggak jelas harus ditanyakan, apa kok hemat listrik bisa hubungannya sama pemanasan global? Ternyata bukan langsung dari alat listriknya, tetapi dari pusatnya, yaitu pembangkit listriknya, itu yang menghasilkan CO2. Gitu ya. Karena kalau semakin banyak kita menggunakan listrik, ya berarti pembangkit listriknya bekerja lebih banyak juga, sehingga emisi dari CO2-nya juga semakin banyak. Itu hubungannya. Oke, sudah jelas tentang dampak pemanasan global dan upaya mengatasi pemanasan global. Dengan nanti kalau di ujian tiba-tiba keluar why, kenapa begini, kenapa begitu, sudah tahu jawabannya ya? Ya. Enggak 100%. Sudah lupa. Soalnya materi SD itu udah kayak file komputer lama yang udah jadi recycle bin. Ya, tapi kan sudah dibahas di diskusi, harusnya bisa. Oke, ini sudah dicatat upaya mengatasi pemanasan global. Kalau sudah dicatat, nanti kita pindah ke map. Wah. Pindah ke map. Ini tak pause dulu. Oke, seorang membeli sepeda motor bekas dengan harga itu dan mengeluarkan biaya perbaikan 500.000. Setelah beberapa waktu dijual 15 juta. Berapa persentase untungnya? Mister tanya dulu ke Wilson. Nggak tahu aku. Ya ini dulu apa loh? 12 juta ini apa? 12 juta itu harga beli. Harga beli, HB berarti. Tambah 500.000. Ya, ditambah 500.000 karena ada perbaikan. Kurang itu 15. Maka jadinya 12.500 gitu ya? 500. Oke, terus setelah itu ada apa lagi? 15 juta itu apa? 15 juta itu harga jual. Harga jualnya 15 juta. Tahu harga beli sama harga jual berarti bisa tahu apa?
Tahu harga beli sama harga jual, berarti bisa tahu apanya? Rumus. Maksudnya. Iya. Oh, keuntungan, untung. Untungnya didapat dari apa? 15 juta dikurangi 12 juta 500. Ya, 15 juta dikurangi 12.500 ya. Ya. Ketemu berapa? Sama dengan hasilnya itu 2.500.000. 2.500.000. Oke. Terus setelah itu bisa mengetahui persentase untung dengan rumus ini. Tak coba. Oke, bentar tak copy. Wah. Oke, berarti mencari persentase U yang diganti di sini apanya, Will? Yang diganti apanya? Kalau U itu yang diganti sama 2 juta. Yang untung rupiah atau misalnya di untung rupiah diganti dengan 2.500.000. Terus apalagi yang diganti? Terus habis itu HB-nya sama HB-nya diganti dengan 500. 12.500.000. Terus 100%-nya ini bisa pindah kemana? 100%-nya itu bisa pindah di Di apa itu mana? namanya? Pindah di bawah 12. Nah, ini di bawah. Berarti pindahnya Ya, kan miring gini ke maksudku atas. 12 jutanya naik di untung persen itu. Enggak, ini 100%-nya pindah ke atas, pindah ke sini. Oh, yang bawah itu. U-nya nggak usah, persentase U tetap di sebelah kiri. Karena kita mau nyari persentase U. Berarti ini tinggal persentase U. Hilang. Nah, itu adalah salah satu solusi. Nah. Tarmser. 1, 2, Jadi persentase 5, U. 5. Coret-coret nolnya. 5. Nanti coret. ketemu persentase U. Coret. 5. 25 sama 125 ya. 25 sama 125 itu bisa dibagi 25. Maka jadinya 5. 5 yang bawah. 100 dibagi 5. 100 dibagi 5 itu tak bagi 25 itu banter. Berapa? Tak bagi 25. Hasilnya 5. 6. Saya 25 bagi 25 1. 25 bagi 1 25 6. Oh, 6. 4 kali 25 itu 100. Iya 5 Mister. Maka jadinya 100 dibagi 5 berapa? Coret nolnya 1 2 3 4 5. Lama. 10 dibagi 5 2. Berarti 100 dibagi 5 ya 20%. Gini ya. 125 tak bagi 5. Jadi persentase bagi 25. Keuntungannya adalah 20%. Kok bisa? Kok bisa? Ya ini kan nolnya hilang semua toh, tinggal 25 sama 125. Terus 25 dibagi 25 1, 125 dibagi 25 5. Berarti kan 100% per 5. Ya. 100 dibagi 5, 100 dibagi 5 20. 20%. Tuh. Yuk saya tak catat. Bombaridu, dumbung cacacau. Sesat. 8 tambah 1 juta.
Oke, nomor 4. Nomor 4 ini Mr. minta Vanessa. Sip. Tak bedek ya ampun. Mister Mogel nih. Megel nih piye to? Ayo, piye nih? Bentar. Ini aku agak bingung tapi sudah tak kerja nih. Jadi pertama aku nyari PPH. Bentar. Mana? Ini gajinya itu ada gaji tidak kena pajak. Berarti gaji ini harus kurangi sama gaji tidak kena pajak. Oh, gitu. Itu gaji kena pajak. Gaji yang kena pajak berarti adalah 1.400.000 dikurangi sama yang tidak kena pajak, gitu kan? 180. Ya. Nah, ini. Wes hitung dulu. Dapatnya berapa? Rp920.000. Jadi yang kena pajak nanti adalah 920.000 ini. Inilah NO-nya. Oh, Nilai yang kena gitu. pajak. Oh, Terus gitu. setelah itu pajak penghasilan 10%. Maka persentase PPH itu adalah 10%. Terus berarti 10% plus per Pakai yang rumus kedua. Ya. Ini tapi diganti sama PPH. Terus untung di sini juga diganti PPH. Ini diganti NO. Oke. Maka nanti persentase PPH. Terus yang atas berapa? PPH. PPH ya. Terus Ini bawahnya 920. 920.000. Persen PPH ini juga bisa 10%. 10% sama 100%. Nanti tinggal coret. Jadi berapa? 1/10 terus 10-nya dicoret Ya. sama 920 jadi 10. Oke, 9.200. 920 pindah sini kan? PPH. Oke, jadi ini adalah 92.000. Ini adalah PPH. Oke, setelah ketemu ini, terus cari apa? Gaji bersih berarti NT toh. ya NT berarti NO min PPH 920 min 92.000 Oh. Dikurangi 92.000. Hasilnya berapa? Bentar tak hitung. $828.000. Ini ya. Oke. Sudah benarkah ini NT-nya? Benar? Ada jawaban lain enggak? Aku dapat sama. Gimana, Vi? Aku jawabannya dan caranya sama juga. Kayaknya itu yang Jawabanmu salah. sama. Sama. Itu. Oke. Ada yang lain enggak? Jawab. Enggak. Sama semua. Berarti salah semua. Salah semua. Berarti salah semua. Masa? Terus
Lah yang awal ini tunggu. kamu buang, ta? Kan itu ada gaji yang tidak kena pajak, berarti harus Mister ditambah kayaknya lagi harus dong. 1.400 di minus 920. Gitu tah? Kenapa? Enggak. 1 Ini juta kan Oh. gini loh. Ini sama kayak gini ya. Ini kan gaji awalnya 1.400.000. Iya. Terus sama pemerintah dihitung-hitung, pajaknya 92.000. Berarti sama pemerintah dari gajimu yang 920.000 ini dibalikin 828. Tapi kan dari awal sudah disisihin yang 480 yang tidak kena pajak. Gaji yang tidak kena pajak. Gitu. Berarti ini harus dimasukkan lagi di sini untuk nemu gajimu. Jadi 828 itu ditambah dengan 480. Maka gajinya itu nanti 1.308.000. Ini. Jadi gaji bersih karyawan itu adalah Rp 1.308. Enggak cukup. Cukup. Dah, gitu. Ini jawabannya. Silakan dicatat dulu sebelum kita lanjutkan. Ada yang ditanyakan enggak? Paham enggak ini? Jadi dari gaji awal itu sama pemerintah ada gaji yang enggak dihitung pajak. Jadi wes itu langsung murni PN gitu kayak. Di bawah. Jadi kalau misalkan dia gajinya hanya di bawah 480, misalkan 450.000 gitu ya gajinya ya, misalkan dikit banget. Ya udah sama pemerintah nggak dikenain pajak. Ya wes kamu bebas pajak. Itu 450 PN semua wes nggak usah bayar pajak gitu maksudnya. Nek 500.000 nanti yang 20.000 yang kena pajak. 20.000 itu dihitung pajak, terus dipotong pajak, yang 480 dikembaliin langsung. Itu. Bangun. Kurang 10 menit. Oh, situ. Gimana, Will? Enggak. Waktunya kayaknya nggak nuntut. Kenapa? Waktunya nuntut apa enggak ini? Nggak tahu. Kalau kurang 1 ya nanti waktu 1 pertemuan itu aja. Oh. Oke, gini masih kelihatan kok nomor 4. Oke, nomor 5. Seorang pengusaha meminjam uang di koperasi dengan bunga 12% per tahun. Jika nilai pinjaman adalah 5 juta dan akan diangsur selama 10 kali, tentukan besar angsuran tiap bulan. Oke, di sini kita tahu persentase bunga. Persentase bunga 12, maksudnya selama 12 bulan ya. Selama 12 bulan adalah 12%. Terus kemudian nilai pinjaman, maka di sini adalah nilai awal, yaitu 5 juta. Oke, Fiori. Coba, Vi. Ya ampun, aku itunya kuali. Kayaknya aku harus hitung lagi. Apanya? Aku gak sengaja kualiin NT dan NO. NT dan NO. Dari mana NT? NT-nya Tunggu, kan salah. Itu nomor 6. Oke. Nomor 5 kan? Oke. Jadi untuk pakai cari rumus 1 atau 2 dulu? Rumus 1. Rumus 1. Rumus 1 nggak tahu BU, nggak tahu NT. Nggak bisa dicari. Oh, oke. Jadi rumus 2. Sebelum masuk ke rumus 2, karena dia minta 10 kali angsuran tiap bulan, berarti dia cuma terus dikali butuh 10. Iya,
persentasenya cuma butuh 10, persentase BU 10 gitu ya. Maka ini kamu harus cari dulu persentase BU 1. Persentase BU 1 caranya gimana? 12% dibagi 12. Itu ya, maka ketemu 1%. Nah, kalau 10 berarti ya 1% dikali sama 10, maka jadinya 10%. Baru nanti yang kamu masukkan ke sini adalah 10% itu. Persentase BU 10. 10%. Terus 10% per ini adalah 100% sama dengan 50 50 juta. juta. 5 juta. Iya, 5 juta. Oke. Sehingga nanti BU 10 jadi berapa? Ini dibagi jadi 10 ya. Oh ya, Yang atas 1/10. 1 terus dikali sama 5 juta. Ini. Jadi 50 juta sama dengan NO. Oke. Maka ketemulah 500.000 gitu ya. Iya. Oke, berarti dia harus bayarnya berapa nih? Bayar keseluruhan. Bunganya selama 10 bulan itu 500.000. Berarti dia harus bayar berapa keseluruhan? Harus dikali 10. Apanya? 500.000. Loh, itu sudah bunga 10 bulan, Vi. Nah, mbok kali 10 lagi nanti jadi bunga 100 bulan. Lama banget. Oh, oke. Itu sudah bunga 10 bulan. Total dia harus bayar berapa? Aku boleh jawab, Kak? Sebentar, biar Fiori mikir dulu. Nanti kalau Fiori mentok, tak lempar Vanessa. Lempar ke Vanessa aja. Ya udah, gimana, Van? Bukannya Iya, nge-lag tambah. nilai awal min bunga ya? Masa bukan? Nilai awal dikurangi bunga, tambah murah lah. Ditambah. Ini Loh. koperasinya bisa bangkrut, ditambah lah. Oh iya sih. 5 juta ditambah sama bungai. Gini. Oh, jadi 5.500.000. Ya, ini tapi pembayaran selama 10 bulan. Totalnya nanti segini dia harus bayarin. Gitu kan? Ini NT selama 10 bulan. Nah, kalau cicilan mau dicicil 5.500.000 itu mau dicicil selama 10 kali, maka gimana caranya? Dibagi 10. Iya, berarti NT yang dibagi sama bulannya. Banyak bulan atau banyak cicilan. Katakanlah N gitu ya. Di mana di sini keterangan untuk C adalah cicilan, N adalah banyak kali cicilan. Karena dicicil 10 kali ya berarti nanti 10. Berarti NT-nya adalah 5.500.000 dibagi sama 10 kali cicilan. Hasilnya adalah 550.000. Ya kayak gini caranya.